Nah, baik. Tunggu dulu Bang Yana lagi pergi. Sebentar. Nanti full screen aja ya Bang untuk PPT-nya. Udah. Ini sudah. Belum full screen lagi Bang. Full screen tuh yang di bawah nih Bang. Enggak, yang di sebelah kanannya lagi Bang. Yang satu aja itu. Ah, itu dia. Nih. Ya, ya itu dia, full screen. Yang slide ini kalau nggak dipin kecil dia di atas. Emang kayak itu ya? Apa? Kok uni, uni kayak gitu tampilan uni? Pin, Nah, sudah. Ngeluh-ngeluh. tunggu Enggak dulu. layar gede gitu. Buat dia jadi layar gede Un. Besarin dia. Klik dia 2 kali. Udah. Gimana Nugina? Terkendala? Sudah. Udah aman? Sudah. Oke, udah bisa kita mulai Uni Gina. Sudah. Oke Bangga, udah Bangga. Baik. Assalamualaikum dan selamat malam Ananda semua. Selamat malam Malam, Pak. Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah berkumpul di sini dalam pengajaran CRT. Ah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ah, Bagaimana sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan menanyakan kepada Ananda semua, bagaimanakah kabar Ananda hari ini semuanya? Sehat, Pak. Kabar baik, Sehat Pak. Pak. Sehat, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ah, Sebelum memulai masuk, Bapak akan memeriksa absensi dari Ananda semua. Silakan Raisen atau sebagainya. Akilul Asra, Hadir Pak. uh, Cynthia Hardewita, Hadir, Pak. Yana Sergia, Hadir, Pak. Zalika Hamida, Hadir, Pak. Zuriati, Hadir, Pak. uh, uh, hadir semua ya Ananda, Ananda. Ya. Uh, Baiklah, baik, karena hadir semua, Bapak akan memulai pelajaran yaitu tentang integral dalam CRT. Sebelum untuk mengingat kembali prasyarat untuk materi selanjutnya, Anda semua akan dites kemampuan prasyaratnya melalui asesmen diagnostik yang dengan quizzes.com. Bapak akan buka link masuknya. Ada nampak jelas, Anda? Ada, Pak. Ini adalah link joinnya dan kodenya tertera di layar.
Silakan dimasukkan kode ini. Bapak kasih waktunya 2 menit. Dan pakai nama yang sebenarnya, jangan pakai nama samaran. Ada jelas Ananda? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, baik Bapak tunggu dalam waktu 2 menit. Akil, ayo Akil, 1 menit lagi Akil. Akil bagaimana bisa masuk? Sedang mouse. Bisa, Pak? Bisa. Tunggu Oh, bentar, Pak. ini masih harusnya ada 5 peserta ya. Iya, Pak. Tunggu bentar. Ini masih tulisannya 4 peserta. Oke, oke. Karena sudah masuk semua, Bapak langsung saja memulai kuisnya. Bapak hitung dari sekarang. Baik, silakan dikerjakan. Bapak waktunya 5 menit. Baik, karena sudah selesai semua, Bapak langsung akhiri sekarang. Selamat kepada Akil telah menyelesaikan jawabannya secara cepat dan tepat, dan juga Yana dan Setia. Iya, Pak. Bagaimana jawaban tadi Ananda semua? Apakah Ananda bisa menjawab semua dengan lancar dan tepat dan cepat? Nomor 3 ragu, Pak. Ada kendala Zalika? Di nomor 3 kurang paham, Pak. Nomor 1 sama nomor 2 gimana? Bisa kan Bisa, Pak. semuanya? Eza? Baik, Bapak akan mem- akan kita bahas sama-sama Ananda semua nomor 3. Seperti ini soalnya Ananda. Oh, iya, Pak. Kurang Bisa jelas, di Pak. full screen, Pak. Baik. Besarkan, Pak. Ah, Iya, Pak. ada nampak semuanya Ananda? Ada terlihat jelas Ananda Ada, semua? Pak. Pak. Ah, Terlihat, Pak. ini kan soalnya kan integral dari 0 ke pi per 6 sin 3x tambah cos 3x dx. Sambil diperhatikan kursornya. Kalau ada fungsi Iya, seperti Pak. ini, dipisahkan masing-masing fungsinya. Jadi jika sin 3x tambah cos 3x dipisahkan menjadi integral sin 3x tambah integral cos Iya. 3x. Seperti ini pemisahannya Ananda semua. Iya, Pak. Setelah dipisah, kemudian diapain lagi Ananda semua? Diintegralkan, Pak. Diintegralkan satu per satu. Mm-mm. Jadi integral 3x apa, Akil?
Integral sin 3x itu negatif sepertiga cos 3x, Pak. Integral Riri, kalau integral cos 3x apa Riri? Iya, Pak. Integral cos 3x dx apa? Integral dari cos 3x dx adalah 1/3 sin 3x, Pak. Nah, setelah diintegralkan, diberikan batasan mulai dari 0 sampai pi per 6. Dari operasi tersebut, sepertiga cos ini yang pi per 6 ini dikurang dengan fungsi yang 0. Jadi apa dia Ananda? Jadinya negatif 1/3 cos 3 dikali pi per 6 dikurang negatif 1/3 cos 3 dikali 0, Pak. Kemudian ditambahkan dengan Ah, sin 3/6 dikurang 1/3 sin 3 dikali 0. Setelah itu dihitunglah satu persatu sehingga didapatkan hasilnya seperti ini, yaitu 0 ditambah sepertiga ditambah sepertiga tambah 0. Berarti berapa hasil akhirnya Zalika? Hasil akhirnya itu 1/3 tambah 1/3, 2/3, Pak. Dari sini, karena ada soal seperti ini, Bapak harap kalian Ananda semua bisa memahami konsep integral tersebut. Ada yang mau ditanyakan Ananda semua? Tidak, Pak. Insya Allah Cukup? paham, Pak. Cukup Cukup, paham. Pak. Cukup, Pak. Oke. Bapak mulai di topik pembelajaran berikutnya. Ah, ini adalah yaitu penerapan integral. Dalam ilmu matematika, terkait integral dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu menghitung luasan volume dari sebuah benda. Ah, se- kita akan kita akan memberikan pelajaran ini untuk pendekatan budaya, salah satunya yaitu rumah adat Minangkabau. Ada yang tahu ini di mana lokasinya Ananda semua? Padang Panjang, Pak. Dekat Dekat- Mifan, Pak. Ah, ada lagi enggak selain di Padang Panjang ini? Seperti tempat wisata, ada enggak? Di Pagaruyung juga ada rumah gadang, Pak. Iya, Jadi Pak. di tempat wisata Rumah Gadang ini, selain Padang Panjang dan Pagaruyung, ada enggak Ananda semua? Di Yang tinggal tempat wisata. Di Padang ada nggak, Pak? Di Payakumbuh Setelah juga itu ada, ada Pak, di tapi Solo lupa Selatan, namanya. Ya, di di Solo 1000 Rumah Selatan ada. Gadang. Di Sejunjung juga ada, Pak. Di Bangku Ah, Kota juga ada, Pak. Jadi yang sering Rumah Gadang ini, yang sering jadi tempat wisata ini ada di yang sering menonjol itu ada di Padang Panjang, Pagaruyung sama Solsel, 1000 Rumah Gadang. Ada jelas Ananda semua? Jelas, Ada, Pak. 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 Ah, dari Rumah Gadang ini yang tampil di layar ini apa aja di sebelahnya ini? Baik di depan, atau di belakang. Ada jalan, Pak. Ada taman juga, Pak. Ada rangkiang, Pak. Ah, itu yang betul Ada lagi. semuanya. Tetapi yang kita bahas ini salah satunya adalah kultur budaya Minangkabau yang paling menonjol pada Rumah Gadang. Di Rumah Gadang, yaitu ada di Rumah Gadang sendiri dan di Rangkiang. Sebelumnya itu ada yang tahu enggak fungsi Rumah Gadang sama Rangkiang? Untuk
Akil, Rumah gadang untuk tempat tinggalnya, Pak. Tempat tidur, tempat makan, itu gunanya, Pak. ada lagi enggak? Rumah. Tempat bersosialisasi adat. Itu paling sering dipakai. Oh, oh iya, Pak. Kurang tahu ke, Pak. Kebiasaannya rumah gadang kadang untuk rumah aja kebanyakan. Tapi kebanyakan tuh untuk sosialisasi adat budaya. Hmm. Sedangkan rangkaian ini apa fungsinya Anda semua? Tempat Nyimpan menyimpan padi, Pak. padi, Pak. Ada yang tahu enggak filosofi rumah gadang, rumah gadang dan rangkaian ini? Tidak, Pak. Tidak tahu, Pak. Akil gimana? Bagaimana? Akil tahu? Apakah Akil tahu tentang filosofi rumah gadang dan rangkaian? Ah, yang kau tahu cuma enggak tahu juga, Pak. Dan baik rumah gadang sendiri maupun rangkaian ini memiliki filosofi yang mendasar, yaitu adanya saling gotong royong. Yang kedua, saling membantu sesama masyarakat. Seperti di rangkaian itu tempat menyimpan padi, bahkan bisa dijadikan tempat cadangan beras. Ketika musim kemarau cukup lama, cadangan beras dalam rangkaian bisa digunakan baik pemiliknya maupun dibagikan kepada masyarakat sekitar. Itu setahu yang Bapak tahu, yang Bapak bisa berikan kepada Ananda semua. Bagaimana bisa Oke, dipahami Pak. Ananda semua? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Nah, dari rumah gadang ini bukan hanya di bidang budaya saja, ada di bidang khususnya arsitektur. Ada yang tahu enggak tentang arsitektur rumah gadang ini bagaimana Ananda? Berbentuk gonjong atapnya, Pak. Berbentuk gonjong. Dari berbentuk gonjong ini ada enggak bentuk bentuknya gimana? Selain bergonjong. Selain bergonjong, rumah gadangnya itu seperti apa bentuknya? Atapnya melengkung, Pak. Dari lingkungan ke lingkungan itu seperti apa bentuknya? Dari Kurva, lingkungan sini sampai sini bagaimana bentuknya? bentuk kurva, Hmm. Pak. Hmm. Dari bentuk kurva ini bisa enggak Ananda menghitung luasnya dengan menggunakan bidang datar tertentu? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Ini yang akan Bapak ajarkan kepada Ananda semua untuk menyelesaikan perhitungan tersebut. Tapi sebelumnya ini bentuk kurva ini bagaimana Ananda? Akil, bentuk kurva ini mendekati apa kira-kira? Akil, Riri, Hmm, Reza, Mendekati suatu fungsi mungkin, Pak. Tapi nggak tahu juga fungsi apa, Pak. di sini bisa dikatakan mendekati fungsi kuadrat maupun parabola. Jadi Oh, bentuknya ini oh. kadang parabola. Bagaimana Anda semua bisa dipahami tentang bentuk arsitektur rumah gadang sebelum Bapak melanjutkan inti pembelajaran? Bisa, Pak. Nah, nanti Bapak akan berikan penguatan kembali tentang budaya. Da- da- dari bentuk bagonjong tersebut, kita menganggap gonjong tersebut sebagai bidang atau daerah kurva, sehingga dapat menentukan luas gonjong tersebut. Materi yang dapat Bapak gunakan yaitu menghitung luas dengan rumus integral. Bisa dipahami Anda semua? Bisa, Pak. Ya, Pak. Baik.
Nah, dalam mendukung pembelajaran ini, Ananda semua akan dinilai dari 3 aspek, yaitu penilaian sikap atau afektif, di mana Ananda semua memiliki gotong royong dalam hal ini kerjasama dalam antar peserta didik dan bernalar kritis. Berikutnya penilaian kognitif atau pengetahuan, di mana Ananda semua menggunakan integral tentu untuk menentukan luas daerah suatu kurva sumbu X dengan benar. Dan yang terakhir yaitu psikomotor dan atau keterampilan, Ananda semua dapat memiliki kemampuan dalam komunikasi matematis dan penulisan pada LKPD yang terstruktur dan rapi. Apakah bisa Anda siap? Ya, Pak. Oh, siap, Pak. Dalam pembelajaran ini, model yang Bapak gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL, yang dimulai dari orientasi masalah, diskusi kelompok, dan kedua diskusi kelompok, kemudian ada bimbingan diskusi, kemudian menyajikan hasil karya, dan yang terakhir adalah mengevaluasi pemecahan masalah. Dalam penilaian ini, dari 3 penilaian ini akan nilai afektif, nilai sikap itu berupa profil pelajar Pancasila, nilai kognitif itu berupa nilai LKPD kalian, latihan dan kuis, dan psikomotor ini penilaian diskusi kelompok dan latihan. Bagaimana bisa Anda pahami semua? Bisa, Pak. Pak. Siap, Pak. Sesuai dengan Bapak akan menerka penguatan kembali salah satu arsitektur kearifan lokal Minangkabau, yaitu Rangkiang, di mana Rangkiang adalah lumbung padi tradisional yang menjadi simbol budaya Minangkabau di Sumatera Barat. Rangkiang tidak hanya memiliki fungsi praktis sebagai tempat penyimpanan hasil panen, tetapi juga memiliki filosofi yang mendalam tentang kehidupan bermasyarakat dan nilai-nilai luhur. Nah, ini makna yang Bapak akan menjelaskan kembali dengan menguatkan filosofinya. Filosofi Rangkiang tersebut ada 2, yaitu simbol kesejahteraan dan ketahanan pangan dan simbol gotong royong dan solidaritas. Simbol kesejahteraan ini dibuktikan dengan kemakmuran dan ketersediaan pangan yang mencerminkan usaha keras dan kerja sama dalam mengelola sumber daya dan kehidupan sejahtera. Dan gotong royong dan solidaritas. Selain mencerminkan usaha keras dan kerjasama, rangkaian juga digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan seperti acara adat dan musibah yang mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Bagaimana Ananda? Apakah jelas tentang penguatan Bapak tentang filosofi rangkaian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Next. Baik, ini adalah kurva yang kurvanya mendekati bentuk rangkaian. Seperti ini bentuk rangkaian dari menggunakan 2 dimensi. Ada jelas Ananda semua? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Dari bentuk rangkaian 2 dimensi ini, bagaimana bentuk kurvanya? Fungsi apa kira-kira mendekati dan atau memenuhi kurva tersebut? Masih kuadrat, Pak. Di sini diberikan batas kirinya 2 dan batas kanannya 2. Sementara ini berada di atas sumbu X dan di bawah kurva suatu fungsi. Kira-kira fungsi apa yang memenuhi kurva ini tersebut Ananda semua?
Fungsi kuadrat tapi tadi Pak. fungsi kuadrat. Kira eh, gini bentuknya fungsi kuadrat. Jadi luas yang kurva tersebut adalah berapa apa rumus luasnya ini Ananda semua, Akil, Yana? Luasnya itu Pak rumusnya Pak. Eh, Nah, integral dari sini kita menggunakan dari batas batas bawah yaitu A dan batas atas B. Sehingga kita menggunakan rumus integral A sampai B fx dx. Kalau ini berikutnya ada luas dua kurva yang berbeda, yang di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Apa perbedaan kedua kurva ini Anda semua? Ada yang bisa membedakan? ah, Akil kur- gimana? kurvanya beda Pak. Yang satu melewati sumbu X, yang satu lagi nggak melewati sumbu X. Kalau gambarnya itu yang satu yang daerah di aksir itu di atas sumbu X, yang satu lagi di bawah sumbu X Pak. Ah, Jadi luasan ini kenapa yang satu nilainya plus, kenapa satu lagi nilainya minus? Ada yang bisa jawab, Eza? Eza? Ya, Kan Pak. yang satu ada rumus luasnya tanpa tanda minus, satu lagi ada tanda minus. Apa yang membedakan kedua rumus tersebut? Bisa Eza menjelaskan? Kalau dari gambarnya, yang satu di atas sumbu X, Pak. Jadi kan kalau di atas sumbu X itu pasti positif hasilnya, Pak, fungsinya. Kalau di satu lagi itu di bawah sumbu X, Pak. Jadi negatif hasilnya. Jadi harus dikali lagi dengan negatif baru dapat hasilnya positif. Bagaimana Ananda semua, Akil, Tia, Yana, Riri, apakah jelas? Jelas, Pak. Bisa dimengerti? Ngerti, Pak. Baik. Ini bagaimana bisa dipahami tentang konsep luas kurva yang ini? Bisa, Bisa, Pak. Kak. Uh, Baik. Hari ini berikutnya Bapak akan membagikan diskusi kelompok. Karena jumlahnya 5 orang, maka Ananda semua berlima menyelesaikan apa yang ada di LKPD ini secara kompak. Bagaimana Ananda semua bisa? Bisa, Pak. Bisa, Kak. Bapak akan memberikan LKPD yang ada di grup. Silakan dikerjakan beberapa. Baik, Pak. Bisa diselesaikan dengan buku atau menggunakan Word. Di kertas saja, Pak. Pakai buku, pakai kertas saja. Iya, Pak. Silakan disediakan kertasnya, diselesaikan LKPD ini secepatnya. Bapak akan memantau Ananda semua bagaimana jalannya diskusi ini. Baik Pak. Oke? Iya, oke Pak. Tia gimana? Tia udah dapat nomor 2 Tia? Menurut Tia gimana cara nomor 2 Tia? Belum lagi, baru mencari nomor satu, Kil. Oh, masih nomor 1 ya? Kira-kira udah selesai sampai nomor 2 kan?
Yana, Eza, dan Riri udah sampai mana? Baru nomor satu dia. Masih Masih nomor satu. mengalami soal ya. Akil berarti udah dapat nomor satu, Kil. Yo, akhir nomor satu paham sih. Berapa dapatnya? Berapa tadi tuh? Nggak salah 40/6. Nggak Oh bisa iya, 40 disederhanakan lagi, Kil. bisa. Yana sama Cynthia sama ya? Sama dapat jawabannya atau beda? Kira Ada dapat dapatnya empat dua puluh per puluh enam. per 3, tapi katanya tadi masih bisa sederhanain lagi kan? Iya, 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 ya, iya, Pak. iya, iya. Gina gimana? Gina dapat jawabannya Gina? Gina, Gina kayaknya jaringannya rusak. Bapak izin minum dulu sebentar, Ananda. Iya, Pak. Gina observer Akil. Nah, Akil. Cut bagian itu bangga. Uh, Akil, Tia, Yana, Riri, Eza, bagaimana? Masih nomor Ada satu. yang ada yang kurang paham? Hmm. Aku kurang paham nomor 2, Pak. Nah, Nom- apakah Bapak perlu share screen kembali? Coba share screen nomor 2, Pak. KPD-nya, Baik. Pak. Ananda semua tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Akil, ada terlihat jelas. Ada, Pak. Ini ya bisa Akil baca. Bisa, Pak. Yang ini bisa dibaca. Bisa, Pak. Nah, kalau untuk nomor dua ini kan ada yang di atas semu X, ada di bawah semu X. Jadi Iya, Pak. yang pembuat fungsi nol itu jadi dipisahkan. Misalnya dari 0 ke 5/4 pi. Karena pi ini pembuat pembuat fungsi nol, maka integralnya dipecah menjadi dua interval. Seperti itu, Akil. Oh, tidak satu aja. Nah, karena sesuai yang Bapak ajarkan ke saya sebelumnya, kalau kan di atas kan nilainya tanpa tanda positif, sementara di bawah nilainya negatif, makanya harus dipisah. Oh, gitu ya, Pak. Oh, paham, paham, Pak. Ber- Bagaimana Akil bisa dipahami Berarti dia tuh nilainya? intervalnya nanti ada itu ya, Pak. Interval pertama 0 sampai pi. Interval keduanya untuk luas kedua pi sampai 5/4 pi. Iya, Pak. Benar, Akil. Oh, baik, Pak. Biar kita coba dulu, Pak. Ananda lain bagaimana? Apakah paham tentang soal nomor dua ini? Za, Yana, Riri? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kalau diselesaikan secepatnya Ananda. Bapak pengen tahu sama Zawana mana bisa menyelesaikan ide ini.
Oh, sama jawaban kita, Cynthia, untuk nomor satu. Oke, Akil. Riri berapa dapat jawabannya, Riri? Sama, Kil. Oh, nomor dua udah, Riri. Udah, Kil. Berapa Riri dapat jawabannya? Kau rasa-rasa salah punya kalah. Eh, yang luas pertama, yang di atas sumbu X, dapatnya 4, Kil. Oh, oh, Kalau yang di bawah sama kali ya juga. kalau yang di bawah sumbu X, dapatnya min akar 2 ditambah 2. Min akar 2 ditambah 2. Aku kok dapatnya itu negatif 2 ditambah akar 2 kebalik ya? Negatif 2. Negatif 2 ditambah akar 2. Oh, karena Akil nggak pakai negatif di depan integralnya mungkin nggak. Iya ya. Coba aku cek. Coba tanya yang lain. Mungkin Riri yang salah kan? Anda semua, Ya, Pak. Iya, Bang. yang nomor satu ini 4 meter. Intervalnya gimana cara Anda tentukan ini? Coba lihat di Oh, slide-nya, sama kayak Cynthia, Pak. Digambarin, Pak. digambarkan. Jadi Mm-mm. ya di tengah-tengahnya kurva ini apa namanya, titik apa namanya yang di tengah-tengah rangkaian? Oh, titik stasioner tuh ya, Pak? Waktu Betul, pas Akil. belajar dulu. Oh, Di kemarin titik belajar dulu. stasioner itu tidak yang itu sama kayak titik puncak. Berarti karena fungsinya kuadrat, maka dicari nilai XP sama nilai XP-nya berapa. Iya, Pak. Setelah didapatkan nilai XP, bagaimana Anda mengerjakannya? Saya Bagaimana dapatkan, Akil menyelesaikan setelah mendapatkan nilai XP? kan dia dapat nilainya, Pak. Kan digambar lah dulu, Pak, di diagram Kartesius. Jadi kan udah jelas gambarnya gimana. Setelah itu karena intervalnya 4, berarti karena dia simetris kan, berarti jarak dia dari tengah tuh ke kanan sama ke kiri kan sama, Pak. Jadi mulainya dari negatif 2 dan batas akhirnya sampai 2 gitu, Pak. Berarti berarti Akil dapat XP-nya berapa? Nol. XP sama dengan berapa Akil, Bu? Di sini. XP-nya ya 0, Pak. Karena nol, karena simetris di XP, maka bisa dibagi dua kan Akil. Iya, Pak. Sehingga itu dapat kita Ananda semua menentukan intervalnya dengan jelas. Iya, Pak. Oke. Jadi nomor satu sama nomor dua, apakah bisa semoga Anda bisa memahaminya semua. Untuk yang nomor dua ini, apakah sudah dapat jawabannya? Akil, Eza? Akal dapat jawabannya 2 dikurang akar 2, Pak. Tapi tadi diskusi 2 tambah akar 2. Tapi tadi diskusi sama Riri beda jawabannya, Pak. Mau nanya sama yang lain dulu. Coba coba lihat prosesnya. Ada yang salah enggak? Oh, ya itu mau dipastiin, Pak. Mau nanya sama yang lain dulu. Mau dilihat dulu prosesnya, Pak. Tia berapa dapat jawabannya, Tia? Sama dengan Riri, Kil. Mungkin Akil ada yang keliru, coba Akil lihat dulu. Oke. Yana gimana Yana? Kan nggak percaya salah sih.
Masih nyari, Kil. Masih nyari. Ya, Belum ya, ya. selesai lagi. Ya, cobalah kita cek jawaban ke dulu. Oh iya, ternyata kalau di pas kita ngurangin karena dia negatif ya di bawah tadi, jadi kaliin negatif ke dalam. Seharusnya dia tuh dua dikurang akar dua ya. Yang untuk luas dua tuh apa? Iya, Akil. Iya, iya Kak Didi? Iya, Iya, iya Didi? karena tadi Akil nggak buat negatif di depannya Akil, karena kan dia di bawah sumbu X. Oh iya nak. Oh iya 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 salah ke tadi. Tia juga kayak gitu tadi Tia. Iya, Kil. Oh berarti cuma Akil yang salah. Ya nanti perhatiin lagi. Pak, udah selesai, Pak. Bagaimana Cynthia, Riri, Akil, Eza, Yana? Sudah siap, Pak. Sudah siap Pak. Selesai, Pak. Ah, baik, siapa yang mau menampilkan nomor satu sama nomor dua? Akil, Pak. Akil katanya mau tadi, Pak. Ayo, sukarela. Siapa yang bersedia tampil? Oh karena Akil yang dipilih dia maju Akil Pak. Silakan Akil menyelesaikan. Silakan tampilkan hasil diskusinya. Perlihatkan ke Bapak dan Iya Pak. perlihatkan juga ke anan kawan-kawan lain. Sebentar Pak. Baik, Bapak tunggu ya Akil. Share screen Pak. Ini. Ada kelihatan Pak? Lagi loading tuh. Lagi loading Akil. Coba diperbesar Akil. Oh diperbesar. Ini Keduanya Pak. Udah nomor satu. ini soal nomor berapa? Soal nomor dua ya. Ini soal nomor satu Pak. Ah, baik, Bapak akan cek dulu. Bapak akan cek dulu proses Akil gimana Akil kerjakan. Ah, Iya Pak. Bacain aja Pak. Soal nomor satu kan itu Pak. Fx sama dengan setengah X kuadrat tambah satu. Dan ya, seperti yang telah kita bahas tadi, didapatlah batas atasnya 2, batas bawahnya negatif 2. Kan tinggal masukin ke rumusnya Pak, yaitu luas sama dengan integral setengah X kuadrat ditambah 1 dx, dari negatif 2 sampai 2 gitu. Sehingga didapat, ya, apa namanya nih? Didapat integral. integralnya, ya integralnya 1/6 X tambah 3 dari negatif 2 tambah 2 sampai 2. Kita substitusikan. Setelah kita substitusikan, didapat hasilnya 8/6 tambah 2 dikurang negatif 8/6 dikurang 2. Sehingga karena negatif-negatif dapat jadinya positif 20/6. Ini juga 20/6. Sehingga 20/6 tambah 20/6, 40/6. Dan 46 dapat 6, 2/3. Ah, benar. Dapat luasnya segini, Pak. Bagus. Jadi hasilnya ini sudah lengkap. Cuma yang Bapak perlu tambahkan ini pakai diketahui fungsi fx sama dengan setengah x kuadrat tambah 1. Ini Oh, Bapak ingin melengkapinya seperti kata-kata ini, diketahui fungsi kuadrat ini, kemudian dicari luas kurva tersebut, kemudian baru dijawab. Begitu juga baik, Pak. untuk nomor 2. Oh, baik, Pak. Bisa dipahami Akil? Bisa, Pak. Kedepannya akan diperbaiki lagi, Pak. Oke. Uh, Lanjut, no. Bagaimana Lanjut nomor 2, Pak. bagaimana Ananda ya semua, Eza, Riri, Tia dan Yana, bagaimana? Iya, Pak. Bisa Iya, dipahami. Pak. Pak.
Baik. Ah, siapa yang ingin menyelesaikan nomor 2? Ganti-gantilah, jangan nakil aja terus nomor 2. Bapak pilih atau mengajukan lagi untuk nomor 2? Atau Bapak pilih saja ada salah satu dari kalian, bagaimana? Nomor 2, coba Eza jelaskan jawaban nomor 2. Eza Zalika. Pak, mungkin Akil bisa tolong untuk jawaban Oh nomor. iya, udah Eza. Mungkin Eza bisa dibaca Eza. Besarin dikit, Kil. Besarin ya. Oke Eza. Udah Eza. Besarin lagi. Oh, udah. Sudah. Udah segini. Dari soal kan nomor 2 tuh diketahui bahwa kurva Y sama dengan 2 sin X. Nah, terhadap sumbu X, luas kurva untuk di atas sumbu X memiliki batas tuh X sama dengan 0 dan X sama dengan pi. Nah, luas kurva untuk di bawah sumbu X itu memiliki batas X sama dengan pi dan X sama dengan 5/4 pi. Jadi ada dua kurva di sini. Yang satu di atas sumbu X, dan satu lagi di bawah sumbu X. Nah, untuk mencarinya, pertama kita cari dulu yang di atas sumbu X. Jadi, luas daerah di atas sumbu X, kita cari dengan rumus dari luas daerah tadi, yaitu L sama dengan eh, integral fx terhadap X di batas dengan batas A ke B. Nah, di sini integralnya yaitu integral 2 sin sin X terhadap dx dengan batas 0 menuju pi. Nah, kita integralkan 2 sin X menjadi dapat hasil integralnya negatif 2 cos X dengan batas 0 menuju pi sama dengan negatif 2 cos pi ditambah 2 kali cos 0. Sama dengan negatif 2 dikali cos pi kan negatif 1, ditambah 2 dikali cos 0 kan 1. Jadi dapat hasilnya yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, untuk luas daerah yang di bawah, kita gunakan juga fungsi dari yang tadi dengan batas yang berbeda. Nah, kita gunakan negatif integral 2 sin X terhadap dx dengan batas 0 dengan batas pi sampai 5/4 pi. Nah, kita integralkan dapat hasilnya 2 cos X, batas bawahnya pi menuju 5/4 pi sama dengan 2 cos 5/4 pi dikurang 2 cos pi. Nah, dapat hasilnya 2 dikali cos 5/4 pi itu kan setengah, negatif setengah akar 2. Dikurang 2 cos pi itu kan negatif 1. Dikurang 2 kali negatif 1. Dapat hasilnya negatif akar 2 ditambah 2. Nah, kemudian kita jumlahkan luas daerah kurva. Kita jumlahkan kedua-duanya, yaitu luas di bawah sumbu X dan di atas sumbu X. Jadi kan tadi dapat itu luas daerah di atas sumbu X ditambah luas daerah di bawah sumbu X. Tadi kan dapat 4. Jadi 4 ditambah negatif akar 2 ditambah 2 dapat hasilnya 6 dikurang akar 2. Jadi luas daerah tersebut adalah 6 dikurang akar 2 satuan luas. Nah, sekian Pak. Baik, terima kasih Pak, bisa. penyampaiannya Eza. Dari proses ini sepertinya ada yang kurang di sininya. Harusnya ada yang ditambahkan di kursor ini, ada yang nampak min 2 cos X dari 0 sampai pi sama dengan, kalau Bapak mau tambahkan, ada jadinya sebelum ini proses ke sini ada lagi ditambahannya yaitu
min 2 cos pi dikurang min 2 cos 0. Jadi dikurang min dulu, baru nanti dikurang min jadi plus. Baik, Pak. Atau Bapak ulangi sekali lagi, boleh kan? Boleh enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak ulangi sekali lagi. Di sini kan min 2 cos telah diintegralkan 2 sin menjadi min 2 cos X. Dan min 2 cos X dari 0 sampai P ini sama dengan min 2 cos P dikurang min dikurang min 2 cos 0. Jadi sebelum tanda plus ini ada tulisan dikurang min. Itu maksud Coba. Bapak. Bagaimana Tia, Eza, Diana, Riri, Akil? Bisa Paham, Pak, dipahami. paham, Pak. Paham, Pak. Ah, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan kembali Ananda semua? Tidak, Pak. Belum, Pak. Bagaimana? Udah paham, Pak. Udah paham. Cukup? Cukup, Pak. Ah, Silakan ditutup screen-nya Akil. Ditunggu, tunggu. Ditunggu sebentar ya Ananda. Ada nampak kembali Akil dan Akil, bagaimana ada nampak slide-nya Udah, Pak. sampai di mana tadi pembelajarannya? Udah selesai presentasi tadi, Pak. Ah, Baik. Berikutnya ah, kesimpulan. Di sini Ananda akan menyimpulkan apa hasil presentasi hasil kerjasama yang telah dilakukan baru-baru ini. Silakan disimpulkan, Yana. Yana Sergia. Ada Yana Sergia. Sepertinya anak kendala jaringan, Pak. Baik ya. Zuriati. Iya, Pak. Silakan Zuriati simpulkan apa hasil kerjasama dari kalian Ananda ini berlima. Baik, Pak. Tadi di awal pembelajaran kita diperlihatkan yaitu gambar rumah gadang dan rangkiang, di mana fungsi rangkiang itu adalah tempat untuk menyimpan padi. Lalu makna filosofis dari rangkiang itu ada gotong royong dan kerjasama. Lalu pada materi pembelajaran yaitu menentukan luas daerah di antara kurva dan sumbu X, itu caranya ada dua, yaitu jika di atas sumbu X itu nilainya positif, dan jika di bawah sumbu X nilainya negatif, Pak. Nah, semoga Zuriati dan Ananda semuanya bisa memahami materi tersebut. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan Akil, Yana, Eza, Tia? Tidak, Pak. Akil bagaimana?
Udah paham, Pak? Ah, baik, karena Ananda telah memahami materi topik ini, Bapak akan memberikan kuis dan atau sebagai asesmen formatif. Kuisnya ini ada 2 soal dan dikerjakan di kertas lembar atau di Word kalau bisa ingin jelas. Oh, kita harus kuis lagi ya, Pak? Nah, di sini bedanya kuis sebelumnya itu memahami materi prasyarat. Kalau yang ini kuis bagi mengulangi kembali sejauh mana kemampuan Ananda memahami materi ini. Kan sudah dijelaskan di presentasi di LKPD-nya tadi. Sekarang karena Ananda telah memahami semua, silakan menyelesaikan kuis ini secara mandiri, bisa dikerjakan di kertas atau di Word. Baik, Pak. Baik, Pak. Bapak kasih waktunya 5 menit. Michael udah siap, Pak. Udah kirim ke Bapak. Eh, ya, nanti Bapak periksa dulu ya, Akil. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Tia, Riri, Zalika, Yana, Sudah, Pak. Udah, Pak, udah kirim, Mbak. Cynthia. Sudah, Pak. Ah, bagaimana apakah Ananda bisa mengerjakan semuanya dengan lancar? Bisa, Pak. Ya, Pak. Ah, nah, berikutnya Bapak akan memberikan refleksi terhadap pembelajaran topik ini. Dalam refleksi ini Bapak sudah memberikan linknya di grup, silakan diakses nanti. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, jadi Ananda semua sudah bisa memahami materi ini kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semoga materi yang telah Bapak ajarkan bisa dipahami dengan mudah dan lancar. Baik, Baik, Pak. demikian topik yang telah saya disampaikan dari Bapak. Eh, Baik, demikian materi topik ini disampaikan kepada Ananda semua. Semoga materinya bisa dipahami dan pertemuan berikutnya akan dijelaskan materi tentang luas kurva terhadap sumbu Y. Demikian pelajaran ini. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Yep. dengan mengucapkan hamdalah dan demikian pelajaran ini. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, saya kembalikan kepada pengamat Gina. Baik, saya serahkan kembali kepada Gina, kepada observer Gina Aifa Arzi, dipersilakan. Baik, mungkin langsung aja. Ya, Gina.
Baik, saya sebagai observer Bapak Angga Valentino Naibaho pada pertemuan kali ini untuk kegiatan pembelajaran dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, alhamdulillah berjalan dengan baik. Semua terlaksana. Eh, Terus hanya saja yang perlu diperbaiki, mungkin yang pertama pemberian apresiasi kepada siswa yang masih kurang. Dan juga lebih dipermantap lagi cara penyampaian materi kepada siswa. Untuk keseluruhan sudah bagus, sudah terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat malam. Bapak izin pamit meninggalkan ruangan Zoom ini, Anda semua rekan-rekan. Jangan keluar Tunggu, dulu. Bang. Jangan keluar dulu.